Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua pada pertemuan ketujuh dari serial kajian online mudah belajar ilmu hadis yang diadakan oleh kelompok 3 KKN SD Imam Syafi'i Jember yang bekerjasama dengan dakwah Riyadhus Shalihin. Para ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah jami'an. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan pelajari bersama tentang metode ulama dalam jarh wa ta'dil, atau bahasa lainnya adalah dalam celaan dan pujian kepada para perawi hadis yang terdapat pada sanad hadis. Baik. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita semua pada malam hari ini keberkahan dan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan semoga kita semua diberikan ganjaran atas segala usaha dan upaya kita dalam mempelajari ilmu agama ini, khususnya dalam ilmu hadis. Kita mulai masuk dulu ke pengertian jarh wa ta'dil, karena insya Allah bagi ikhwan dan akhwat sekalian yang akan insya Allah terus berusaha untuk memperdalam lagi mengenai ilmu hadis, akan banyak mendengar istilah-istilah seperti jarh wa ta'dil. Untuk itu kita coba mengupas sedikit arti dari jarh wa ta'dil. Jarh menurut bahasa adalah mempengaruhi badan dengan sebuah senjata. Nah, menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah muhaditsin atau ulama hadis, artinya adalah mensifati para perawi hadis pada adalahnya dan dobetnya. Ya, nanti kita juga akan menjelaskan apa itu adalah dan dobet. Dengan sesuatu yang melemahkan riwayatnya atau menolak riwayatnya. Kemudian ta'dil. Sedangkan ta'dil itu adalah lawan dari jarah. Apabila jarah itu adalah suatu hal yang mensifati rawi dengan suatu hal yang melemahkan riwayatnya atau bahkan menolak riwayatnya, tapi ta'dil adalah sebaliknya. Di mana secara bahasa adalah menguatkan sesuatu atau menyamakannya dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah, ta'dil adalah mensifati para perawi hadis pada adalahnya dan dobetnya dengan sesuatu yang membuat riwayatnya diterima. Atau dalam istilah mudahnya, jarah itu adalah celaan, sedangkan ta'dil itu adalah pujian. Karena celaan itu pasti akan menolak atau melemahkan riwayat seseorang atau melemahkan kredibilitas seseorang. Sedangkan ta'dil itu akan menguatkan riwayat seorang orang lain atau kredibilitas orang lain. Nah, berarti pengertian ilmu jarh wa ta'dil adalah, sekarang kita coba gabungkan dalam cabang ilmu khusus ini, adalah ilmu yang berhubungan dengan penjelasan tingkatan-tingkatan para perawi hadis dari sisi pelemahan atau penguatan riwayat mereka, dengan istilah-istilah tertentu yang diketahui oleh para ulama hadis. Dan istilah-istilah ini yang insya Allah akan coba kita pelajari lagi. Nah, maksud dari adalah, tadi dijelaskan bahwa jarh itu adalah mensifati seorang dengan pada adalah dan dobetnya. Adalah itu adalah suatu hal yang dimiliki oleh seseorang yang membuatnya terus menjaga ketakwaan dan muruahnya atau wibawa, ini belum saya edit lagi, atau wibawanya. Jadi adalah itu adalah suatu hal yang dimiliki oleh seorang yang membuatnya terus menjaga ketakwaan dan muruahnya atau wibawanya. Nah, kemudian maksud dari dobet. Dobet ini adalah bahasa Arab, dobet adalah bahasa Arab. Dobet adalah kemampuan perawi hadis dalam menjaga hadisnya, baik dengan hafalan maupun dengan tulisan. Atau kalau istilahnya dobet itu terbagi dua, ada dobtus sodr, menjaga dengan dada atau dengan hafalan, dan satu lagi adalah dengan dobtul kitab, yang menjaga hadis tersebut
dengan tulisan, dengan cara ditulis. Ya. Nah, berarti yang keluar dari adalah seorang yang membuat salah satu contoh dari jarah kepada adalah seorang ya adalah apabila orang tersebut adalah orang kafir. Ya, maka dia bukanlah orang yang adil, adalah um, isim fa'ilnya ya, atau orangnya tersebut disebut dengan orang yang adil. Apabila ia orang adil adalah orang yang terus menjaga ketakwaan dan wibawanya. Nah, maka orang kafir, ya orang fasik yang sering berbuat dosa, ya, apabila terlihat secara zohir, maka hal tersebut akan mengurangi tingkat adalahnya, ya, tingkat wibawa dan tingkatan adalahnya. Nah, kemudian apabila salah satu contoh dari jar pada dobat itu adalah apabila ia memiliki banyak sekali kesalahan dalam hadis-hadis yang ia bawa. Hadis-hadis yang ia bawa berbeda dengan hadis-hadis dari orang-orang lain yang orang-orang lain bawa. Terdapat kesalahan-kesalahan yang cukup banyak, maka dobat dari orang tersebut akan berkurang. Seperti itu. Kemudian, nah hukum jarh wa ta'dil. Apa hukum ketika seorang ulama mencela atau memuji seseorang? Karena kita tahu pada asalnya mencela mencela seorang itu diharamkan, ya baik itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi pada asalnya. Nah, akan tapi bagaimana dalam perkara hadis tersebut? Dalam perkara hadis ini, ya, maka jar dan ta'dil hukumnya adalah boleh dilakukan, ya, dalam perkara agama, ya, tentunya dengan dalil-dalil berikut ini. Ya, jadi dalam agama ini sebagai bentuk untuk menjaga agama ini, ya, maka jarh dan ta'dil dibolehkan, ya, dengan dalil-dalil yang berdasarkan atau berasal dari Al-Quran, ya, dan As-Sunnah, dan juga dari perkataan para ulama lainnya. Adapun dari Al-Quran, ya, Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini di surat Al-Hujurat ayat 6. Artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, ya, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali, ya, atas perbuatanmu tersebut. Di sini kita lihat inja akum fasikum binaba'in. Ya, apabila datang orang fasik yang membawa sebuah kabar berita, ya, kita perlu tasabut lagi, perlu takkid lagi, ya, perlu cross check lagi, apakah benar berita yang ia bawa tersebut. Ya, apakah betul berita yang ia bawa tersebut memang betul, memang benar, bukanlah hoax misalkan. Baik. Ini adalah dalil dari Al-Quran. Sedangkan Nabi Muhammad SAW juga pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan, Ista'dzana rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala u'dhunu lahu bisa akhul ashirah falamma dakhala al-an alana falamma dakhala alana lahul kalama faqultu ya Rasulullah qultu alladhi qultu thumma alantal kalam qala Aisyah inna syarrun nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhshi. Ya, artinya adalah seorang minta izin kepada Nabi SAW. Lalu kata Nabi, izinkan dia untuk masuk. Ya, sungguhnya dia pemimpin yang buruk. Ketika ia masuk, Rasul SAW bermanis kata kepadanya. Dalam riwayat lain, ya, menyambutnya dengan lapang. Kemudian aku bertanya, ya maksudnya adalah Aisyah, wahai Rasulullah, engkau telah mengatakan apa yang kau katakan tentang dirinya. Yang dimana tadi Rasul SAW mengatakan dia pemimpin yang buruk.
tapi kemudian engkau memperlakukannya dengan lemah lembut. Ya, Rasul SAW menjawab, "Hai Aisyah, sungguhnya orang yang paling jelek adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut akan kekejiannya." Nah, pada jalan yang lain, yang pada riwayat lain, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang keji dan yang merintahkan kekejian. Ya, jadi bentuk dalalah yang penggalan yang menjadi dalil atas dibolehkan jar wa ta'dil adalah di sini ya. Sungguhnya dia pemimpin yang buruk. Ya, Nabi SAW mencela orang tersebut, bukan untuk uh, uh, mencela secara zatnya, akan tapi beliau memiliki tujuan lain ya, supaya orang-orang waspada, ya, supaya orang-orang waspada terhadap orang tersebut. Ya, maka Nabi SAW mengatakan hal ini. Ya, dalam hadis lainnya juga dalam kisah Fatimah binti Qais, ya, ketika itu beliau adalah salah seorang sahabiah, salah seorang sahabat yang baru saja diceraikan oleh suaminya. Dan kemudian ia datang kepada Rasul SAW, ya, karena ada dua orang sahabat lainnya yang telah mengkhidbahnya. Ada Muawiyah dan satu lagi saya lupa. Kemudian Rasul SAW mengatakan bahwa Muawiyah itu adalah orang yang miskin, sedangkan satu lagi adalah orang yang borrob, ya, yang suka memukul. Kemudian Rasul SAW mengatakan ingkihu Zaid, tapi nikahilah Zaid bin Thabit. Di sini kita lihat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencela orang lain dalam konteks karena Fatimah binti Qais menanyakan pendapat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai orang yang telah mengkhidbahnya, apakah diterima atau tidak. Maka di sini jarh wa ta'dil juga dibolehkan untuk hal semacam pernikahan seperti itu. Dan tentunya apalagi untuk perkara agama, ya, karena sebagai bentuk untuk menjaga agama kita. Selain dari hadis Nabi Muhammad SAW, ada sebuah kisah juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Salah. Ia bercerita bahwa Abu Turab An-Nakhsyabi yang mendengar dari Imam Ahmad bin Hambal tentang sesuatu dari jarh perawi hadis, bahwa Imam Ahmad bin Hambal pernah mencela seorang perawi hadis. Ya, maka Abu Turab An-Nakhsyabi ini berkata kepada Imam Ahmad, "Ya Syekh, janganlah kamu berbuat gibah atau menggibahi para ulama tersebut yang kau katakan." Maka beliau menjawab, "Ya, celakalah engkau. Ini adalah nasihat dalam agama dan ini bukanlah ghibah." Ya. Ini sebagaimana yang terdapat pada suatu hadis, ya, ad-dinun nasihah, sungguhnya agama itu adalah nasihat, dan ini yang dimaksud oleh Imam Ahmad bin Hambal. Jadi ketika seorang ulama mencela para perawi hadis, ya, tentunya sebelumnya saya sampaikan bahwa jarh wa ta'dil tidak bisa dilakukan oleh semua ulama. Nanti kita akan lihat beberapa syarat untuk bisa seorang ulama memberikan jarh wa ta'dil. Baik, sekarang kita masuk ke metode ulama dalam jarh wa ta'dil. Ya, tidak semua ulama bisa diterima perkataannya dalam ilmu jarh wa ta'dil, karena ilmu ini membutuhkan pengetahuan khusus mengenai keadaan para perawi hadis. Salah satu syaratnya juga adalah seorang ulama yang berikan jarh dan ta'dil haruslah sangat berhati-hati, ya, tidak memasukkan hawa nafsu, ya, dan hal-hal lainnya dalam perkataannya dalam jarh wa ta'dil. Nah, salah satu kaidah utama dalam jarh wa ta'dil adalah apabila jarh yang disertai dengan sebab, maka akan didahulukan daripada ta'dil. Atau celaan yang disertai dengan penjelasan tentang sebab kenapa dia dicela, maka akan didahulukan daripada
ta'dil atau pujian. Nanti contohnya akan saya sampaikan. Nah, pembagian para ulama dalam jarh wa ta'dil. Ya. Ternyata para ulama juga bertingkat-tingkat dalam cabang ilmu jarh wa ta'dil ini. Ya. Ada di antara mereka yang muta'annid atau ulama yang berlebihan dalam jarh dan sangat meng-cross-check dalam ta'dil. Ya, di antara mereka adalah Syu'bah bin Hajjaj yang wafat pada tahun 160 Hijriah, kemudian Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, dan Imam An-Nasa'i. Nah, para ulama yang masuk dalam kategori muta'anitin, ya mereka terkadang perlu kita lihat lagi apabila mereka menjarah seseorang. Misalnya Yahya bin Ma'in yang mengatakan bahwa fulan dhaif, ya. Fulan itu lemah. Dan kita lihat tidak ada ulama lain yang menguatkan pendapat tersebut. Ya, maka pendapatnya masih bisa diterima. Akan tetapi, apabila ada ulama lain yang memberikan ta'dil atau memberikan pujian pada orang yang dijarah oleh Yahya bin Ma'in, ya, di mana Yahya bin Ma'in mengatakan fulan dhaif, ya, fulan itu lemah, ya maka kita perlu lihat lagi apakah apa sebab dari Yahya bin Ma'in mengatakan dia itu lemah. Apabila kita tidak diketahui apa sebab lemahnya seorang yang dikatakan dhaif oleh Yahya bin Ma'in dan ulama lainnya dalam ulama yang muta'anitin atau yang berlebihan dalam jarah, maka jarahnya tidak bisa diterima karena mereka berlebihan dalam jarah. Akan tapi sebaliknya, apabila ulama-ulama yang dalam bagian pertama ini yang masuk dalam kategori muta'anitin memberikan ta'dil pada seorang perawi hadis, maka itu adalah sebuah hujah, ya, sebuah perkataan yang sangat kuat karena para ulama ini yang masuk dalam kategori muta'anitin sangat telah meng-cross check, ya, telah bertasabut, telah benar-benar meneliti, ya, tentang perawi hadis tersebut, ya, bahwa ia berhak untuk mendapatkan ta'dil atau pujian. Ini adalah pembagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mutawassitin, mutawassit atau ulama yang pertengahan dalam jarh dan ta'dil, yang tidak terlalu berlebihan dalam jarh dan yang pertengahan juga dalam ta'dilnya. Ya, contohnya adalah Sufyan Ats-Tsauri yang wafat pada tahun 161 Hijriah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal yang wafat pada tahun 241 Hijriah. Kemudian ada Imam Bukhari yang wafat pada tahun 256 Hijriah. Ini adalah bagian yang kedua. Sedangkan bagian yang ketiga adalah mutasahil, atau ulama yang bermudah-mudahan dalam memberikan ta'dil dan jarah atau jarah. Nah, seperti contohnya adalah Imam At-Tirmizi, ya, Ibnu Hibban, dan Imam Hakim. Dan mereka bisa kita ketahui pendapat-pendapat mereka dari kitab-kitab yang mereka miliki. Jadi tidak semua ulama hadis juga masuk ke dalam ulama jarh wa ta'dil, hanya sebagiannya saja. Dan ini adalah beberapa contoh para ulama yang memang terkenal, ya, dalam pendapat mereka dalam jarh wa ta'dil. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini. Ya, barakallahu fikum. Silakan apabila ada pertanyaan untuk bertanya melalui kolom chat atau bertanya langsung, ya. Tadi ya ada yang bertanya melalui chat, ya, mengenai kisah kemarin antara Imam Bukhari dan Imam Az-Zuhli, ya, Imam Az-Zuhli. Karena mereka berdua juga wafatnya berdekatan, hanya berbeda 2 tahun, ya, berkisar 2 tahun. Nah, adapun Imam Az-Zuhri, ya, beliau adalah ulama pada tahun atau abad kedua Hijriah. Jadi memang berbeda jauh antara Imam Az-Zuhri dan Imam Al-Bukhari.
Silakan Assalamualaikum Ustadz. Taib mungkin Brilian dulu ya karena udah angkat tangan kali tadi ya. Taib barakallahu fiik. Nah, Bismillah, ana cintanya Ki. Ana belum paham tolok ukur seseorang itu di takdil dan di jari itu apa. Halo? Ya. Ya. Kemudian kalau misalkan ulama yang satu menjahar, yang satunya tidak, apakah ulama yang selanjutnya atau di negara yang lain itu harus mengikuti ulama tersebut? Ulama yang menjahar, misalkan Ibnu Hatim Ar-Razi menjahar seorang misalkan. Kemudian apakah ulama yang lain harus mengikuti Imam Ar-Razi tersebut jarinya atau mungkin boleh berbeda pendapat seperti itu. Syukran. Ya, afan. Ya, memang pembahasan jarh wa ta'dil ya cukup luas. Ya, memang ada beberapa hal-hal yang bisa untuk kita lebih perdalam ya dari kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Di sini memang yang baru saja saya sampaikan itu masih baru kulit kali ya atau titik mukadimah dari pengertian, dan saya di sini hanya menyampaikan satu kaidah ya, yaitu salah satunya adalah apabila ada jarah yang disertai dengan sebab, ya, misalkan fulan itu lemah karena hafalannya buruk, ya, atau fulan itu lemah karena ia memiliki akidah yang menyeleweng, yang tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka jarahnya tersebut didahulukan dari ta'dilnya. Adapun mengenai perkataan tolak ukur jarh wa ta'dil, yaitu itu tadi kita perlu membahas lagi tentang kaidah-kaidah yang lain, ya, tidak hanya satu kaidah ini, masih ada kaidah yang lain. Kemudian tentang jarh Abu Hatim Ar-Razi, ya, bagi kita ya dan ana sendiri seorang yang mahasiswa ilmu hadis yang kita belajar di SD Imam Syafi'i, ya, karena alhamdulillah para ulama, ya, khususnya ulama mutaakhirin yang terakhir, ya, bisa kita ambil pendapatnya, karena kemarin yang saya sampaikan, kita ambil contoh aja kitab Tahdzibul Kamal, ya, karyanya Imam Al-Mizzi, yang di situ mencangkup para perawi hadis dari Kutubus Sittah, dari kitab yang 6, dari Sahih Bukhari, Muslim, dan Sunan yang 4. Ya, itu adalah sebuah kitab yang perlu kita ketahui, khususnya kitab setelahnya, ya, di mana Imam Ibnu Hajar, ya, menuliskan kitab Tahdzibut Tahdzib dan Takribut Tahdzib, yang di situ kitab tersebut beliau lebih meringkas sehingga bagi kita yang masih pemula, ya, dalam mengecek berbagai perkataan ulama dalam jarh wa ta'dil ini, bisa mengambil pendapat beliau sebagai salah satu pendapat yang utama, karena beliau menuliskan ta'dil atau jarh di kitabnya tersebut, di Tahdzibut Tahdzib atau Takribut Tahdzib, hanya menuliskan ringkasan atau perkataan terkuat, ya, setelah beliau melihat semua perkataan dari ulama jarh wa ta'dil, ya, seperti itu. Kemudian dari chat cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan akhi, boleh kasih saran untuk surah bisa ditambahin di PowerPoint-nya, surat apa dan ayat berapa? Jazakallahu khairan. Oh ya, kalau tadi itu surat Al-Hujurat ya, surat Al-Hujurat ayat ke-6. Oh, boleh. Oh iya. Kasih saran ya, nanti saya tambahin insyaallah. Taib barakallahu fiik. Kemudian, Afwan, Anda mau nanya, apakah jarh wa ta'dil dari seorang wanita diterima? Taib. Ya, memang kebanyakan ulama hadis itu dari seorang pria ya, ulama hadis. Tapi kita dapati juga untuk perawi ya. Untuk perawi itu ada periwayat wanita juga, ada rawiyah, ya, ada periwayat seorang wanita. Atau
atau sahabiyah ya, sahabiyah. Baik. Adapun mengenai ulama jarh wa ta'dil dari seorang wanita, saya sendiri masih belum menemukannya, banyak yang saya selama ini baca ya, dan saya coba teliti dari kalangan ulama pria saja, dan itu juga yang ada di kitab-kitab hadis. Mungkin nanti apabila saya menemukan riwayat atau ulama jarh wa ta'dil dari wanita, akan saya kabari. Kemudian kitab yang direkomendasikan untuk belajar ilmu jarh wa ta'dil itu apa, Ustaz? Nah, dan kitab apa yang dipelajari di STD dalam ilmu ini? Thaib, dari Ahbima ya. Salah satu kitab yang memang cukup membahas lebih dalam mengenai kitab jarh wa ta'dil adalah kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil ya. Ini saya kebetulan ada kitabnya di sini yang jadi saya salah satu referensi untuk membuat PPT ini. Saya belum juga cek apakah ada bahasa Indonesianya. Dan ini bahasa Arab yang karya Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim Abdul Latif ya. Ini kitab Dhawabit Jarh wa Ta'dil. Ya, ini beliau cukup meneliti ya, cukup mengulik dan memperdalam tentang ilmu jarh wa ta'dil dari kaidah-kaidahnya, yang bagaimana perbedaan para ulama apabila terjadi perbedaan para ulama tadi yang disampaikan. Misalkan ada satu ulama yang memberikan ta'dil, ada satu ulama lagi yang memberikan jarh, maka bagaimana sikap kita dalam melihat atau menjawab dari kedua perbedaan tersebut. Cuman itu tadi boleh bagi seorang pemula ya, untuk mengambil pendapat dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Tapi apabila ingin lebih perdalam lagi, itu tadi bisa kita cek lagi ulama jarh wa ta'dil dari ulama mutaqaddimin ya, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, Imam Bukhari dan lain sebagainya. Tapi kita balik lagi ke pertanyaan langsung dulu dari Brilian. Masih ada pertanyaan? Ya ada, Ki Afwan. Apakah di zaman sekarang ini masih ada ulama yang digelari jarh wa ta'dil? Soalnya anak pernah baca seperti dari Yaman, yaitu Syekh Mukbil bin Hadi, kemudian sama Syekh Robi. Nah, kemudian apakah penilaian ulama tersebut diterima? Misalkan di Yaman menilai hadis ini dijahar ulama, kemudian di Saudi ternyata tidak, gitu loh. Nah, kemudian kalau ini belum terkait dengan kesikohan ya, kalau jarh wa ta'dil ini. Halo? Ya, kesikohan maksudnya gimana kesikohan? Nah, misalkan terkait dengan jarh di celah itu, apakah tingkat kepercayaannya gitu loh. Karena mau tanya tentang kesikohan, barangkali termasuk di jarh, atau mungkin ada lagi di pertemuan yang berikutnya. Iya. Taib, barakallahu fiik. Taib. Pertama tentang zaman ini apakah masih ada ulama jarh wa ta'dil ya? Tentunya seperti Imam atau Syekh Mukbil dan Syekh Robi ya, rahimahumullah jami'an ya. Tentunya mereka karena hidup di zaman ini ya, dan tidak bertemu dengan para perawi hadis yang tentunya sudah hidup berabad-abad sebelumnya, sehingga tentunya para ulama di zaman ini melakukan jarh wa ta'dil melalui kitab-kitab yang menjelaskan tentang para perawi hadis tersebut. Sebagaimana yang pertemuan kemarin saya sudah menyebutkan beberapa jenis kitab dan contohnya. Dan di sini kita lebih condong bahwa Syekh Mukbil dan Syekh Robi itu lebih mentahqiq ya. Beliau mengumpulkan pendapat dari ulama-ulama terdahulu ya, kemudian beliau menyimpulkan sendiri ya. Karena itu tadi yang saya sampaikan, terkadang ada perbedaan ya antara satu ulama dengan ulama lainnya. Nah, dan di sini Syekh Mukbil dan Syekh Robi mengambil pendapat yang paling tepat yang mana, seperti itu. Karena itu tadi Syekh Mukbil dan Syekh Robi tidak bertemu langsung dengan para perawi hadis ya, berbeda dengan para mutaqaddimin, para ulama yang memang hidup di zaman dahulu, yang masih hidup di zaman para perawi hadis masih ada, seperti itu.
Kemudian terkait dengan kesikohannya, ini lebih ke tatbik atau lebih ke praktek. Ya, bagaimana kita nanti melihat contoh dari salah satu perawi hadis. Ya, kemudian kita lihat misalkan ulama Imam Bukhari mengatakan apa pada perawi tersebut. Ya, kemudian Imam Ibnu Hajar mengatakan apa pada perawi tersebut. Ya, ya jadi apa kita akan menjelaskannya lagi ya? Halo, Ya, gini enggak, maksudnya anak, apakah di dalam jarh wa ta'dil ini apa ada kata ukur tentang kesikohan? Soalnya kan tahu anak kesikohan itu kan bertingkat-tingkat gitu loh. Anak pernah dengar seperti itu. ya, Kemudian yang terkait dengan jarh ta'dil, jarh tadi, apakah ulama yang dijahar itu masih boleh diambil ilmunya? Kemudian bedanya jahar dengan tahdir itu apa? ya, ya. Misalkan ada ulama A, kemudian menjahar atau mentahdir ulama B. Apakah ulama B ini masih boleh diambil ilmunya? Ini sama alusuna ya, bukan alus itu. Ya, ya, ya. Tentang jarh, ya mungkin. Ya ini juga adalah satu hal yang itu tadi saya sampaikan. Jarh itu khususnya pada kondisi kita sekarang memang terkadang ada beberapa ulama ya, yang di zaman ini yang menjarah sesama ahlu sunnah. Nah di situ kita sebagai orang apa ya mungkin yang ilmunya berbeda dengan para ulama yang perlu berusaha untuk mencek lebih dalam terlebih dahulu ya perkataan ulama tersebut. Ya misalkan jarah atau celaan seorang ulama kepada ulama lainnya itu dalam perihal apa? Apakah celaan tersebut hanya pada satu kitabnya? Jadi maksudnya jangan sampai karena seorang ulama yang mencela ulama lainnya sehingga membuat kita jadi sangat tidak respect dengan ulama yang dicela tersebut. Membuat kita benar-benar meninggalkan ulama lainnya tersebut yang dicela sama sekali. Akan tapi kita perlu lihat, terkadang celaan tersebut misalkan hanya dalam satu kitabnya saja. Yang mungkin satu kitabnya tersebut ada kesalahan, maka ulama tersebut mencela kitab tersebut. Ya. Dan sebenarnya ini juga suatu hal yang ada pada banyak ulama ahlu sunnah di zaman dulu ya. Karena itu tadi manusia tidaklah sempurna. Mungkin bisa kita sebutkan misalkan Imam Ibnu Hajar, salah seorang ulama besar yang sangat kita hormati dan dihormati oleh seluruh kaum muslimin. Akan tapi beliau dahulu hidup di mana lingkungannya banyak orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah. Maka salah satu kekurangan dari syarah Fathul Bari yang beliau tulis terdapat pada kitab Tauhid di bab terakhir. Kalau kita lihat bab terakhir dari Sahih Bukhari adalah kitab Tauhid, yang salah satu bab atau kitab terakhir. Dan di situ kita dapat lihat bahwa pendapat Ibnu Hajar, salah satu pendapat Ibnu Hajar adalah menakwilkan sifat-sifat Allah. Nah, tapi pendapat beliau ini tidak membuat kita benar-benar meninggalkan Syekhul Islam dalam hadis ya, Ibnu Hajar. Ya, tidak. Kan tapi tetap kita hormati beliau, kita mengambil faidah-faidah dari keilmuan beliau pada masalah lain. Seperti itu. Tapi mengenai tingkatan kesikohan, memang itu tadi di pengertian ilmu jarh wa ta'dil ya, tadi disebutkan bahwa ilmu jarh wa ta'dil memiliki kaitan dengan istilah-istilah khusus yang hanya diketahui oleh para ulama hadis. Ya, salah satunya salah satu tingkatan ta'dil misalkan ketika ada seorang ulama yang mengatakan siqotun sabat ya, dia sikoh dan sabat ya, maka di bawahnya ada lagi yaitu adalah soduk ya, atau tingkatan yang di bawahnya di mana soduk itu memiliki tingkat hafalan yang lebih rendah, tingkat dobat yang lebih rendah. Dan ini memang belum
saya masukkan ya di pembahasan hari ini. Nanti coba saya tentukan lagi kira-kira apakah besok bisa kita bahas atau kita masuk ke pembahasan kitab hadis ya. Tapi memang yang tadi saya sampaikan, karena rencana pekan ke depan itu adalah kita belajar mustalahul hadis ya, pekan depan. Tapi kita lanjut dulu ke pembahasan mengenai di sini ada yang bertanya lagi, Afan Ustadz, kalau nggak salah Fatimah binti Qais itu dilamar oleh Abu Jaham dan Muawiyah. Ya, kemudian Rasul SAW menyuruh menikah dengan Usamah bin Zaid. Ya, qadarullah tadi salah ya, bukan bapaknya atau Zaid bin Sabit, tapi Usamah bin Zaid. Baik. Kemudian, silakan Ustadz, dalil Arqan yang sebelumnya sudah disampaikan di surat apa dan ayat berapa? Barakallahu fikum. Ya, itu di surat Al-Hujurat ayat ke-6. Ya, surat Al-Hujurat ayat ke-6. Kemudian, Afwan Ustaz, Anda kan masih awam dan baru belajar ilmu hadis. Tapi kalau mendengar akhi Berlian bertanya pertanyaan yang terlalu tinggi, Anda jadi pusing Ustaz. Dan atau juga menjelaskan itu, Anda kurang nangkap. Mungkin gara-gara pertanyaan akhi Berlian terlalu tinggi. Taib barakallahu fikum. Ya, jadi memang Anda mohon maaf apabila beberapa penjelasan saya mungkin masih kurang bisa ditangkap. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah ketika kita belajar sebuah ilmu yang memang baru sekali kita pelajari, kita tidak usah terlalu berharap untuk bisa memahami semua ilmu tersebut. Seperti misalnya apa yang saya alami juga ketika saya baru belajar bahasa Arab ya. Kita baru belajar bahasa Arab, tentunya banyak hal yang belum kita pahami. Akan tapi nggak apa-apa, didengarkan saja dulu. Ya, kemudian kalau bisa dicatat ya, diusahakan. Nah, bisa jadi nanti ikhwan dan akhwat sekalian, hafizakumullah jami'an, memahami hal ini ya, bisa saja ketika setelah selesai belajar. Bisa saja ketika setelah selesai belajar. Atau bisa jadi pada hari esoknya baru paham. Atau bisa jadi setelah serial kajian online ini berakhir, bisa jadi juga. Intinya jangan menyerah. Insya Allah ketika kita berusaha terus ya, untuk memahami yang memang bisa kita pahami, kemudian jangan hanya berpaku atau merasa sudah cukup ya dengan serial kajian online yang singkat ini. Tapi diusahakan juga setelah ini teman-teman atau ikhwan dan akhwat sekalian bisa mengecek kembali ya, atau mendalami kembali sendiri tentang ilmu hadis ini. Karena insya Allah dengan begitu teman-teman bisa lebih berkembang lagi, ya bisa ilmu yang telah didapatkan bisa lebih meresap dan lebih sulit untuk hilang seperti itu. Silakan Suga dulu untuk bertanya ya. Kenapa? Anak ingin bertanya, nggak terlalu ke ta'arud baina jarh wa ta'dil, tapi jadi gini misalnya Ustaz, ya mau aja. Misalnya Ali bin Madini kan imam fil ilal hadis ya, guru Al-Bukhari. Misalnya beliau kata ini dhaif atau fihi maqal gitu. Nah, terus itu ngeliatnya di mana? Tahdhibul Kamal. Oke. Habis itu karena ada perawinya satu dhaif atau Sayyul Hifdz atau fihi maqal, berarti hadisnya dhaif udah. Nggak usah dicek lagi perkataan Al-Bukhari, perkataan Ahmad terkait orang itu. Udah nggak usah dicek karena satu ulama besar banget udah menjarah. Apakah demikian dalam mendaifkan atau misalnya ada ta'arud gitu? Kan ada kaidah riwayat yang menetapkan itu harus didahulukan daripada yang menafikan. Jadi yang riwayat yang menang itu yang menjarah apa yang mentakdil gitu. Apakah dilihat Ali bin Madini kan gurunya Al-Bukhari, berarti Ali bin Madini aja yang didengar. Iya. Nah, insyaallah barakallahu fikum ya. Ini pertanyaan yang bagus. Ya, ini memang masuk juga ke pertanyaannya brilian juga ya tentang ya mungkin ketika tidak ditemukan itu ta'arud, tapi ini masuk ke dalam kaidah-kaidah jarh wa ta'dil. Mungkin nanti besok insyaallah kita coba lebih
mendalami tentang kaidah-kaidah dalam jarh wa ta'dil dan contohnya ya insyaallah taala. Jadi biar tidak ada pertanyaan atau tidak ada hal yang bingungkan lagi ya. Karena itu tadi ilmu jarh wa ta'dil adalah salah satu ilmu yang sangat penting dalam menentukan kesahihan sebuah hadis. Jadi sekarang kita sedang berfokus untuk menghukumi sanad sebuah hadis tersebut, ya, dengan melihat adalah dalam dobat dari seorang rawi hadis. Nah, tentang Ali bin Madini ini, tentunya pertama kita lihat dulu ya, apakah Ali bin Madini ini termasuk dalam kategori ulama yang mana? Apakah Ali bin Madini itu adalah ulama yang muta'ammid atau berlebihan dalam jarh wa ta'dil, atau yang mutawasid, atau yang mutasahil? Kalau kita lihat, nanti Ana juga pengen cek lagi apakah beliau di antara yang mana ya. Nah, nanti kita lihat ya, apakah, tapi perlu tetap kita cari apakah ada ulama lain yang memberikan jarh dan ta'dil pada seorang periwayat hadis tersebut. Dan alhamdulillah memang untuk di zaman ini ya, kalau memang kita cari di Tahzibul Kamal, karena kitab yang membicarakan tentang seorang perawi itu cukup banyak. Alhamdulillah di zaman ini dengan segala kemudahan yang Allah berikan ya, kepada kita, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan penjelasan yang mengenai perkataan ulama dalam jarh dan ta'dil. Kalau di Play Store ada Jami' Kutubus Sittah, mungkin dari ikhwan dan akhwat sekalian bisa coba dibuka, nanti juga coba saya share ya linknya ya. Kemudian kalau di laptop ya, bisa buka Maktabah Syamilah, atau kalau yang mau lebih fokus lagi di hadis, ada Jami' Khadimil Haramain. Ya, di situ bahkan kita bisa membuat tasjir atau pohon sanad tersebut. Ya, bisa kita cek satu-satu, misalkan riwayat ini bagaimana menurut para ulama mutaqaddimin, para ulama yang terdahulu, dan bagaimana menurut para ulama yang sekarang, seperti itu. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian Brilian, masih ada lagi? Lagi khawatir tidak cukup waktunya, nanti dipotong lagi. Bisa aja dia lanjut. Baik. Insya Allah kalau memang masih banyak ya, yang perlu kita ulik lagi mengenai jarh wa ta'dil, ya, nanti besok kita coba bahas lagi ya, khusus untuk kaidah-kaidah tentang jarh wa ta'dil ini insya Allah ta'ala ya. Baik, jazakumullah khairan atas perhatian dari para peserta sekalian. Semoga Allah SWT memudahkan kita dalam pelajari ilmu hadis ini. Dan yang saya sarankan untuk evaluasi harian ya. Saya coba sebelumnya untuk mengirim nilai ke email masing-masing. Cuman sepertinya cukup membutuhkan waktu. Jadi saya kembalikan lagi seperti sebelumnya ya, untuk bisa muncul langsung apakah jawaban itu benar atau salah ya. Kemudian silakan bagi teman-teman yang mau men-save pertanyaan tersebut, karena ada kemungkinan pertanyaan tersebut juga akan keluar lagi nanti di evaluasi kanan, bisa di screenshot saja ya, bisa di screenshot supaya nanti bisa diulang-ulangi lagi. Baik, jazakumullah khairan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.